Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Sebelum dimulai, Mimin ingatkan kembali bahwa apa yang Mimin sampaikan adalah versi novelnya. Jadi, bisa saja ceritanya berbeda dengan versi manhwanya. Karena beberapa chapter ke belakang ini, versi manhwanya itu sudah jauh melenceng dari versi novelnya. Sebagai contoh, chapter yang baru rilis saat ini, yaitu saat pertarungan 4 akademi. Seharusnya di dalam arena pertarungan itu nggak ada kemunculan Madam berkaki 8. Tapi entah kenapa tiba-tiba di versi manhwanya cerita itu dimasukin, sesuatu yang seharusnya tidak ada di versi novel. Mungkin akan ada banyak cerita yang tumpang tindih karena yang seharusnya tidak ada di versi novel malah diada-adain, dan seharusnya yang ada malah ditiadain. Tapi mari kita sambung saja sesuai ending dari video sebelumnya. Dan kini akhirnya kita diperlihatkan sosok kepala sekolah dari Akademi Colosio yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Dia adalah Winston Smith. Kala itu Smith tengah memanggil wakil kepala sekolah, yaitu Profesor Banse. Tentu saja mereka harus berbincang terkait apa yang telah dilakukan oleh Banse, terutama saat kompetisi 4 akademi. Smith memuji segala tindakan dari Banse karena ia telah melalui banyak hal. Tapi ada yang mengganggu Profesor Banse saat melihat pedang yang tengah dibersihkan oleh Smith. Ya, itu adalah pedang legendaris. Tapi entah kenapa ia melihat ada sedikit goresan. Tentunya Profesor Banse bertanya kenapa bisa pedang legendaris tersebut lecet. Tapi Smith langsung mengalihkan perbincangan dan bertanya, "Aku dengar akhir-akhir ini Profesor Sadi telah melakukan berbagai macam kekacauan di akademi." Tentu saja itu adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Banse bahkan sampai menyodorkan segunung dokumen yang berisikan dokumen terkait dengan segala sesuatu yang telah dikacaukan oleh Profesor Sadi. Banse ingin jika Profesor Sadi dikeluarkan, tapi nampaknya Smith tidak bisa melakukan hal tersebut mengingat Sadi adalah keturunan terakhir dari keluarga bangsawan yang telah runtuh, yaitu Marquis Sadi. Tapi kepala sekolah Smith berjanji karena dalam waktu dekat mereka akan melakukan ujian final yang dihadiri orang tua siswa untuk menentukan peringkat final dari setiap siswa. Jika saat itu Profesor Sadi membuat masalah lagi, kepala sekolah akan mengeluarkannya. Setidaknya mendengar hal tersebut membuat Banse sedikit tenang. Oh ya, alasan kenapa kepala sekolah tidak pernah terlihat karena ia telah melakukan pelatihan tertutup, dan untungnya pelatihan tersebut sukses walaupun awalnya ada sedikit gangguan mana pada tubuh Smith, dan saat ini ia telah mencapai level tertinggi. Kekuatannya bahkan mungkin setara dengan para pimpinan dari 4 keluarga bangsawan. Di sisi lain, kantor berita akademi langsung disibukkan untuk mempublikasikan berita baru yang menyatakan bahwa kepala sekolah akhirnya telah kembali. Tentu saja itu membuat sebagian siswa gempar. Terjadi banyak perbincangan terkait dengan kepala sekolah. Tentu saja itu adalah hal yang wajar mengingat kepala sekolah Smith sudah lama sekali absen dari akademi. Tapi yang paling disibukkan di antara semua orang adalah Dolores. Bukan hanya karena ia ketua OSIS, ia juga merupakan pimpinan surat kabar. Jadi ada banyak sekali hal yang harus ia persiapkan. Apalagi kepala sekolah juga
juga berniat untuk memberikan penghargaan kepada para peserta dari kompetisi akademi yang masuk dalam 10 besar. Tapi sebenarnya ada hal yang membuat Dolores lebih fokus lagi, yaitu rencananya bersama Nekhon untuk membasmi para iblis di keluarga Bourgeois. Sayangnya Dolores tidak bisa membantu secara langsung, tapi Nekhon memberikannya sebuah tugas, yaitu mengumpulkan orang-orang berbakat untuk berpartisipasi di dalam kompetisi investasi tiruan yang diselenggarakan oleh keluarga Bourgeois. Ya, walaupun kompetisi tersebut tidak menggunakan uang nyata, tapi Nekhon berencana untuk berinvestasi secara real. Jika rencananya berhasil dan ia mendapatkan banyak keuntungan, pastinya keluarga Bourgeois akan mendatanginya, dan Dolores pun setuju untuk melakukan tugas tersebut. Jadi ia pun mengumpulkan siswa-siswi berbakat seperti Sinclair, Tudor, Sancho, dan juga Piggy. Nah, setelah mengumpulkan nama-nama tersebut, Dolores pun menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Tentu saja itu membuat sebagian orang terkejut karena ternyata Dolores mengatakan mereka pada akhirnya akan melakukan investasi secara real. Piggy dan juga Sinclair nampaknya sangat bersemangat karena di antara anggota lainnya mereka berdualah yang paling kekurangan uang, dan jika dibantu oleh Dolores mereka yakin rencana ini akan berhasil. Tapi Sinclair pun memiliki sebuah gagasan bagaimana jika mereka merekrut anggota lainnya, yaitu Fikir. Tentu saja Sinclair tidak hanya asal sebut namanya, karena Sinclair tahu Fikir adalah sosok yang giat. Bahkan akhir-akhir ini Fikir selalu saja belajar dan melihat bagaimanakah kondisi ekonomi di seluruh kekaisaran. Jadi Sinclair pun yakin bahwa Fikir pastinya akan sangat membantu, dan Piggy pun setuju. Awalnya Dolores agak ragu, tapi jika mereka berdua bisa meyakini Fikir, Dolores tidak masalah jika Fikir ikut bergabung. Oh ya, sorry, kelompok dari klub ini hanya Sinclair, Piggy, dan juga Dolores. Tudor dan Sancho tidak termasuk. Nah, setelah pertemuan berakhir secara tidak sengaja, Dolores pun melihat Fikir yang tengah membawa banyak sekali bingkisan. Dolores pun langsung menghampirinya dan menawarinya bantuan, tapi Fikir menolak karena bisa melakukannya sendiri. Tapi Dolores masih penasaran dari manakah bingkisan-bingkisan tersebut berasal, dan saat melihatnya ternyata itu adalah hadiah yang diberikan dari siswi Akademi Themyscira kepada Fikir. Ya, nampaknya sebagian besar peserta merupakan fans Fikir, jadi mereka pun mengirimkan Fikir banyak bingkisan hadiah. Ada juga yang berasal dari Akademi Varangian. Walaupun Fikir terlihat begitu dingin, tapi entah kenapa ada banyak sekali yang suka kepadanya. Dolores bahkan bingung terkait dengan fenomena tersebut, dan karena saat ini Fikir berada di dekatnya, ia langsung menanyai Fikir apakah ia tertarik untuk bergabung dengan klub investasi yang ia buat, dan Fikir pun menolak karena Fikir terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya sendiri. Tentu saja Dolores tidak bisa memaksanya, dan tidak terasa 3 minggu pun telah berlalu. Kini tepat di hadapan anggota dari klub investasi ada banyak sekali uang yang menumpuk. Piggy, Sinclair, dan juga Dolores nampak begitu terkejut dengan jumlah yang tidak pernah mereka bayangkan. Ya, semua itu adalah kekayaan yang mereka dapat dari hasil investasi. Dan bagaimana bisakah mereka begitu sukses? Itu semua berkat Nekhon. Jadi yang mendanai klub investasi tersebut adalah Nekhon yang meminjam uang dari Cindy Wendy. Lalu Nekhon
Nekhon pun memberikan informasi kepada Dolores saham mana yang harus mereka beli dan yang mana yang harus mereka jual. Dan ternyata semua informasi yang diberikan oleh Nekhon akurat tanpa adanya kesalahan. Dan karena itu pula langsung ada banyak mata yang tertarik dengan klub Dolores, klub yang berisikan siswa tapi mereka berinvestasi tanpa adanya kegagalan. Sebagian orang mendekati kelompok Dolores dan meminta agar uang mereka dikelola. Dengan itu, kekayaan mereka pun semakin bertambah dan setiap kelompok pun lebih memperhatikan klub Dolores. Tentu saja itu adalah rencana yang telah dipersiapkan oleh Nekhon ataupun Fikir, karena dengan demikian kelompok Bourgeois pastinya akan mulai melirik klub investasi yang dibuat oleh Dolores. Tapi yang membuat Dolores pertanyaan adalah sebenarnya siapakah Nekhon itu? Bagaimana bisa ia memprediksi nilai harga saham dengan begitu akurat tanpa adanya kesalahan sedikit pun? Dan tak terasa malam pun tiba. Terlihat Dolores tengah menunggu seseorang di lantai atas asramanya. Lalu beberapa saat setelahnya muncullah sosok yang tengah ia tunggu. Ternyata itu adalah Nekhon. Dolores pun langsung mengabari bagaimanakah progres dari seluruh rencana yang telah dipersiapkan oleh Nekhon. Dan kini mereka hanya tinggal menunggu saat keluarga Bourgeois mengambil umpan yang telah mereka persiapkan. Nekhon pun berterima kasih atas kerja keras Dolores dan juga rekan-rekannya. Dan kini tinggal satu langkah lagi untuk mencapai akhir dari rencana mereka. Tentu saja Nekhon tidak ingin rekan-rekan Dolores terlibat lebih jauh, karena ini adalah misi yang sangat berbahaya mengingat lawannya adalah kelompok iblis. Nah, di tengah-tengah perbincangan, Dolores secara tidak sengaja pun mengingat kejadian terdahulu saat festival, yaitu saat wanita bertopeng tengkorak yaitu Camus menghampirinya dan bertanya, "Di mana kau menyembunyikan Nekhon?" Tentu saja itu adalah hal yang aneh mengingat ia tidak pernah bertemu dengan Nekhon kala itu. Tapi yang mengganjal adalah wanita tersebut berkata bahwa ia mencium bau Nekhon dari ruangan Dolores. Nah, karena begitu penasaran, Dolores bahkan hampir saja mengeluarkan cermin kebenaran yang ia dapatkan dari hadiah kompetisi akademi. Tapi Dolores pun langsung mengurungkan niatnya karena menurutnya itu adalah tindakan yang kurang sopan. Dan kini yang terpenting adalah hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka mengetahui siapakah dalang dibalik kelompok Bourgeois yang bersekutu dengan iblis. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.